Yo, hello guys, welcome to Pojok Cinema. Di video kali ini, Mimin akan spoiler film terbaru Kong vs Godzilla. Jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendapatkan alur cerita video terbaru lainnya. Dimulai di suatu tempat bernama Pulau Tengkorak. Pulau tersebut adalah pulau buatan di mana salah satu Titan Alpha Kong tinggal. Namun sepertinya Kong merasa tidak nyaman dengan tempat tinggalnya dan ia melampiaskan dengan menghancurkan kubah pelindung pulau. Mengetahui kubah pulau dirusak, Dr. Andrew datang. Ia juga khawatir mengenai habitat Kong semakin kecil dengan pertumbuhan Kong yang semakin membesar. Namun jika ia memindahkan Kong keluar pulau, maka Godzilla akan menemukannya dan pertarungan akan terjadi antara dua Titan Alpha Godzilla dan Kong. Kita berpindah ke tempat lain, di perusahaan APEC. Perusahaan APEC adalah perusahaan yang memproduksi robotik, kecerdasan buatan, dan lainnya mengenai teknologi. Namun salah satu petugas bagian teknik bernama Bernie merasa curiga dengan perusahaan APEC. Dalam siaran podcast miliknya, ia beranggapan bahwa APEC menyembunyikan kebohongan dan ia mencoba untuk mencari kebenaran dari APEC. Kemudian Bernie menyusup ke bagian informasi. Saat ia menyalin salah satu file, Barney menemukan informasi pengiriman misterius ke pusat APEC di Hong Kong. Pengiriman tersebut bernama Sublevel 33. Di saat itulah tiba-tiba Godzilla datang menyerang APEC. Semua karyawan APEC dievakuasi, tetapi dengan rasa penasarannya, Barney kembali menyusup ke bagian terdalam APEC di tengah serangan Godzilla. Sebelum Barney berhasil menyusup, serangan Godzilla mengenai gedung di mana Barney berada. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat benda aneh. Berita tentang penyerangan Godzilla menyebar. Para pemimpin dunia yang dulunya menganggap Godzilla sebagai pahlawan manusia kini berubah sebagai ancaman, terutama pemimpin APEC Walt Simon. Madison tidak percaya bahwa Godzilla adalah ancaman, karena dulu ia dan keluarganya sempat diselamatkan oleh Godzilla. Tanpa disengaja, Madison mendengar siaran podcast milik Bernie. Dalam siarannya, Bernie beranggapan bahwa Godzilla tidak menyerang APEC secara acak. Pasti ada sesuatu yang memicu Godzilla untuk menyerang APEC. Ia mencoba menjelaskan ke ayahnya, namun ayahnya tetap menganggap Godzilla sebagai ancaman. Kita pindah ke tempat lain, ke Denham University. Pemimpin APEC dan asistennya Rene Serizawa bertemu dengan Dr. Lin, salah satu peneliti bumi berongga. Apa itu bumi berongga? Bumi berongga adalah teori tentang adanya suatu tempat di dalam perut bumi. Pemimpin APEC ingin Dr. Lin menemukan inti bumi berongga dengan tujuan mendapatkan energi yang setara dengan kemampuan Godzilla. Namun Dr. Lin ragu dan merasa tidak pantas karena teorinya tentang bumi berongga banyak yang tidak percaya. Terlebih lagi kakaknya tewas saat mencoba menuju ke bumi berongga karena inversi gravitasi yang besar. Mengetahui hal tersebut, pemimpin APEC meyakinkan Dr. Lin bahwa APEC telah menyiapkan alat transportasi untuk mengatasi inversi gravitasi. Dr. Lin pun setuju, dan ia memberikan ide, yakni membawa Kong sebagai penunjuk jalan ke bumi berongga, karena Kong dulunya sempat tinggal di bumi berongga. Kemudian Dr. Lin bertemu dengan Mrs. Andrew dan mencoba membujuk agar Kong ikut dalam ekspedisi pencarian bumi berongga. Mrs. Andrew ragu namun tetap menyetujuinya, karena dengan menemukan bumi berongga, Kong bisa menemukan rumah barunya. We gotta stop Godzilla.
This is our only chance. Okay. Yes. All right. Perjalanan Kong dimulai melalui jalur laut. Dr. Lin bertemu dengan Maya Simon, anak dari pemimpin Apex sekaligus utusan dari Apex sebagai tim ekspedisi. Mereka berdua berbicara tentang pesawat untuk perjalanan ekspedisi sekaligus bisa meredam inversi gravitasi. Saat malam, Kong merasa gelisah dan kemudian Jia datang untuk menenangkan Kong. Mengetahui Jia keluar, Mrs. Andrew menjemput Jia. Mrs. Andrew terkejut bahwa Jia dapat berkomunikasi dengan Kong. Begitu pula semua orang yang berada di kapal. We have fun. Fun. Did the monkey just talk? Mrs. Andrew bertanya kepada Jia kenapa ia tidak memberitahukan bahwa ia dapat berkomunikasi dengan Kong. Mrs. Andrew sudah meneliti selama 10 tahun untuk bisa berkomunikasi dengan Kong. Kong tidak ingin semua orang tahu bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Jia karena Kong takut. Do you think he would take directions from her? Keep the reins on Kong. Yeah, no one can keep the reins on Kong. Kembali ke Madison. Madison mencoba mencari di mana Bernie berada untuk mengetahui fakta tentang serangan Godzilla. Dibantu dengan temannya Josh, Madison menemukan petunjuk di mana keberadaan Bernie berada. That's how we found him. The bleach. Prevention against organic tracking technology. Look, we're looking for a guy who works for Apex Cybernetics. You kids want some candy? Because I can help you with candy. Yeah, we want lots of candy. Oh, you mean Bernie. You buy a live fish, I'll give you his address. Bernie memastikan dengan beberapa pertanyaan. Setelah yakin bahwa Madison mempunyai pemikiran yang sama dengan Bernie memberikan data mengenai pengiriman mencurigakan yang dikirim ke Apex di Hong Kong. Dan mereka bertiga pergi ke perusahaan Apex. Manifest of huge cargo being sent from here to Apex headquarters in Hong Kong. I saw this. I feel like we should come up with a plan. We're breaking into Apex. Sementara itu, di lautan terjadi kekacauan saat Godzilla datang. Pertarungan terjadi antara dua Titan Alpha, Kong dan Godzilla. Ronde pertama dimenangkan oleh Godzilla. He needs depth charges. Shut it down. What? All of it. Guns, engines. Right now. If we do that, we're dead. No, we're playing dead. Cut the power, cut the engines.
Sementara di tempat Apex, Madison, Bernie, dan Josh berhasil masuk ke dalamnya. Bernie mencari alat yang sebelumnya ia lihat ketika sekarat, namun sudah menghilang. Dan Madison menemukan sebuah lift ke ruang bawah tanah. Ruang tersebut adalah pangkalan pesawat milik Apex. Saat mereka sedang melihat-lihat sebuah pesawat, seseorang datang. Tanpa disengaja, mereka masuk ke dalam pesawat tersebut. Di dalam pesawat, mereka menemukan beberapa telur Skrull, musuh yang sempat dilawan Godzilla dulu. Pesawat yang mereka tumpangi bersiap menuju ke Hong Kong, markas pusat Apex. Here we go. Sedangkan untuk menghindari Godzilla, Dr. Lin dan timnya menggunakan jalur udara. Sampailah mereka di Antartika, tempat pintu masuk menuju bumi berongga. Awalnya Jia mencoba membujuk Kong untuk masuk dan menunjukkan jalan ke bumi berongga, namun Kong menolak. Kemudian Dr. Lin membujuk Mrs. Andrew kemungkinan di sana ada spesies yang sama seperti Kong. Mrs. Andrew memberitahukan Jia dan Jia berkomunikasi dengan Kong. Akhirnya Kong pergi menuju ke bumi berongga disusul Dr. Lin dan timnya. He's going. Prepare to launch. Everybody to their station. Setelah melewati inversi gravitasi, akhirnya mereka sampai di bumi berongga. Beberapa monster datang menyerang. Dibantu oleh Hiv, Kong berhasil mengalahkannya. Kong melanjutkan perjalanannya, dan sepertinya Kong mengetahui tempat yang ia tuju. Kembali ke Madison. Pesawat yang mereka tumpangi sampai di Hong Kong, markas pusat Apex. Mereka bertiga segera menyusuri tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka berada di suatu tempat di mana mereka menemukan robot mirip Godzilla atau disebut Mechagodzilla. Dan seekor monster dilepaskan untuk mengukur kekuatan Godzilla. Namun Mechagodzilla hanya 40% daya yang diberikan. Akhirnya Madison mengetahui penyebab Godzilla menyerang Apex. Apex ingin menggantikan Godzilla dan menguasai dunia. Godzilla merasa keberadaan Mechagodzilla dan berputar arah menuju Hong Kong. Godzilla attacked the Apex facility. They're trying to replace him. Godzilla just made an abrupt change in direction. He's moving very fast. He's likely headed to Hong Kong. Transport is ready. Dan Kong berhasil menemukan sebuah gerbang. Setelah masuk, ia menemukan kerangka mirip Godzilla dan kapak yang menancap di kerangka tersebut. Kong kemudian meletakkan kapak tersebut di dalam tempat berbentuk kapak, dan disitulah sumber inti bumi berongga. Godzilla yang kebetulan tiba di Hong Kong merespon adanya energi bumi berongga yang berada di bawahnya. Godzilla menyerang sumber dari energi bumi berongga tersebut. Dengan sigap, Maya dan tim Apex mengambil sampel dari inti bumi berongga. Mrs. Andrew sempat menghentikan Maya karena sumber energi tersebut terlalu besar. Hal tersebut tidak berhasil dengan jumlah Apex yang banyak, dilengkapi dengan persenjataan. Serangan Godzilla akhirnya sampai ke bumi berongga di mana Kong berada.
Setelah berhasil mengambil sampel, Maya bergegas pergi, namun karena ia menyerang Kong, akhirnya pesawat yang ia tumpangi dihancurkan. Dan Kong mengambil kapak untuk menuju ke arah Godzilla di permukaan, diikuti oleh Dr. Lin. Pertarungan terjadi antara Godzilla versus Kong. Ronde kedua dimenangkan oleh Kong. Sedangkan Madison yang sedang menyusuri Apex menemukan kerangka Ghidorah, naga kepala 3 musuh Godzilla dulu. Dan di dalam kerangka tersebut ada Mr. Serizawa yang sedang mengendalikan Mechagodzilla. Namun penyusupan berakhir saat mereka berhasil ditangkap oleh petugas. Mereka bertiga bertemu Walt Simon yang sedang menguji Mechagodzilla. Namun karena sumber energi terlalu besar, Mechagodzilla hilang kendali dan memiliki kesadarannya sendiri. Sang pilot tewas, begitu juga pemimpin Apex. It's time to show the world what you... When Gojira was first revealed. Oh, shit. Sedangkan di lain tempat, pertarungan kembali terjadi antara Kong versus Godzilla. Entah kenapa Godzilla enggan membunuh Kong. Setelah mengalahkan Kong, Godzilla menuju ke tempat Mechagodzilla. Pertarungan terjadi antara Mechagodzilla versus Godzilla. Namun Godzilla bukan lawan dari Mechagodzilla. Dia merasa sedih karena Kong tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Dr. Lin mempunyai ide untuk memompa jantung Kong menggunakan pesawat milik Apex yaitu Hive. Dr. Lin berhasil membuat Kong kembali sadar dan dia segera menghampiri Kong dan memberitahukan bahwa Godzilla bukan musuh. Musuh sebenarnya adalah Mechagodzilla. Kong pun segera membantu Godzilla, namun lagi-lagi Kong dan Godzilla masih bukan lawan dari Mechagodzilla.
Saat Kong terdesak, Godzilla menembakkan kekuatannya ke arah kapak yang dipegang Kong. Kapak tersebut menjadi penuh energi dan menjadi sangat tajam. Kong berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Mechagodzilla. Setelah pertarungan selesai, ketegangan kembali terjadi antara Kong dan Godzilla. Namun kedua monster tersebut sadar mereka berdua bukanlah musuh. Godzilla dan Kong akhirnya berdamai tanpa pertarungan lanjutan. Thanks yang udah mampir. See you to the next video.